Di SMK saya mulai rada-rada menggila karena hobi saya kan hewan. Terus gimana caranya hewan ini menghasilkan? Akhirnya diajakin teman, udah lu coba main ini, kita ngamen. Nah, main King Cobra Pak, ngamen Pak. King Cobra. Gila. Terus ngamennya King Cobra cuy. Nah itu, ngamennya zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bekas Karyawan, channel yang membahas masalah ide bisnis, ide usaha buat yang masih belajar usaha. Untuk hari ini saya berada di rumah anak muda yang luar biasa, yang mana dari hobinya dia itu bisa menghasilkan atau bahkan bisa dikatakan penghasilan dari hobi ya. Jadi buat kalian semua yang masih bingung mau kerja apa atau mau usaha apa, dari hobi kalian bisa untuk mendapatkan penghasilan. Ini salah satu bukti dari anak muda yang satu ini. Oke, apa yang hobi anak muda satu ini? Kita lihat video berikut ini. Ini dia sosok anak muda yang luar biasa ini. Waduh, luar biasa Pak, biasa di luar Pak. Waduh. Ya, hobinya yang unik banget ya. Mungkin kadang orang takut dengan hobinya. Benar. Nah, saya sendiri juga takut. Kalau yang dipegang ini mah saya juga senang gitu. Tapi yang dulu. Nah, waduh, gitu dulu dia. Mengerikan ya Pak. Iya. Yang suka reptil atau ular gitu. Dulu malah bukan cuma ular biasa yang cuma warna-warni doang Pak, tapi mematikan Pak. Dulu saya main juga Pak. Nah, serem banget. Berarti sesuai banget nih dengan ini nih nama channelnya nih, bekas Pak? Bekas karyawan. Bekas karyawan. Tapi untuk yang satu ini jangan salah, dia biarpun kuliah tapi biasanya kalau anak kuliah kan habis kuliah bingung nih mau nyari kerja apa. Tapi sosok yang satu ini luar biasa. Alhamdulillah sih, kita udah kenal lama banget ya Pak. Ya betul. Baru kali ini ya, baru ketemu lagi kali ini. Jadi itu dulu kenal sama bapak ini nih yang samping ini nih, bos besar yang samping sini. Amin. Jadi dulunya tuh kita main hipnosis dulu ya Pak. Betul. Jangan dikasih tahu. Oh jangan. Orang kadang tahu. Nah jadi dulu saya salah satu anggota komunitas juga bareng bapak yang samping saya ini. Nah terus kita kenal, terus akhirnya udah lama juga nggak kontak. Tapi saya ngeliat, bisnisnya oke juga, dan bapak juga ngeliat saya nih. Ya, akhirnya kita sharing, akhirnya ketemu udah buat sharing ke teman-teman semua di rumah. Jadi gini, ini kan apa sih bisa menghasilkan nih, maksudnya dari hobi gimana? Sebenarnya hobi yang tadi kayak ular itu atau bukan sembarang ular loh. Iya. Termasuk ular yang mematikan. Orang nyebutnya King Cobra, emang King Cobra ya nyebutnya? Iya, zaman dulu King Cobra saya. Dan juga yang pindah-indah ini juga. Burung makau. Jadi, sebenarnya sejak kapan sih hobi yang serem-serem gitu? Jadi sebenarnya kalau diceritain sejak kapan, jadi dari kecil itu saya memang hobi sama hewan dasarnya. Terus dari kecil tuh saya di SD itu, mungkin teman-teman SD saya ada beberapa yang nonton tahu, saya kecil itu dibully Pak. Dibulinya itu, wah lu nggak punya uang, lu nggak bisa apa segala macam. Intinya masalah keuangan lah, karena zaman dulu jajan tuh nggak terlalu banyak, tapi cukup sebenarnya. Tapi zaman dulu tuh, zaman SD saya tuh anak kecil ada yang jajannya tuh 50.000 sampai 100.000. Wih, orang kaya berarti ya? Orang kaya rata-rata. Orang kaya. Iya, alhamdulillahnya punya pikiran yang gimana caranya gue bisa menghasilkan uang tanpa mencuri Pak. Nah akhirnya di situ tuh lagi ngetren ikan cupang zaman dulu. Nah ikan cupang beli 3.500, terus saya jual 50.000 Pak. Oh berarti dari kecil ini pikirannya udah bisnis. Nah udah bisnis. Ya. Jadi apa sih namanya? Jadi bulian itu bikin semangat kalau benar. Sekarang gue dibully, suatu saat pasti gue bisa. Gitu. Nah gitu. Walaupun sekarang belum sukses banget sih. Nah. Belum sukses tapi di Tokopedia-nya lancar. Waduh, terus. Alhamdulillah. Nah terus dari situ mulailah berkembang di SMP. Nah di SMP mulai ada pemikiran tuh. Dulu tahu manik-manik Pak?
yang mute-mute lah istilahnya kan. Nah itu tuh bisa dijadiin tas, bisa jadiin kerajinan segala macam. Nah kita kerjain tuh, ada guru yang minta, Mas Jap buatin ini, buatin apa, tas. Saya buatin. Akhirnya dari situ udah berjalan. Terus berjalan lagi jualan coklat. Jualan coklat. Pokoknya semua bidang saya coba tuh di SMP. Di SMK saya mulai rada-rada menggila karena hobi saya kan hewan. Terus gimana caranya hewan ini menghasilkan? Akhirnya diajakin teman, udah lu coba main ini, kita ngamen. Nah main King Cobra Pak, ngamen Pak. King Cobra. Gila. Terus ngamennya King Cobra aja. Nah itu ngamennya zaman dulu. Karena kan saya mikir gini Pak, apa pekerjaan yang orang lain belum tentu bisa kerjain dan itu nggak ada saingan. Oke, betul. Nah ketika ngamen King Cobra kan saya mikir nggak ada saingan, siapa saingannya kan, kecuali orang-orang gila yang mau mati nyawanya hilang lah gitu kan, kayak saya zaman dulu. Nah terus akhirnya dari situ lumayan tuh Pak, ngamen pinggir jalan, satu tempat itu dapat 300.000, 500.000. Hanya beberapa jam itu ya? Hanya beberapa jam. Gila. Tapi nyawanya taruhannya bisa hitungan detik gitu kan. Akhirnya dari situ jangan ditiru di rumah ya. Nggak boleh ditiru. Di rumah ditiru lagi. Gara-gara 300 cuma 1 jam paling, tapi nyawa bisa hilang, bisa melayang. Hanya untuk yang profesional. Benar, yang profesional silahkan boleh karena dia udah punya ilmu. Dan dulu saya nggak ceroboh Pak, dalam arti saya tahu memang itu ada beresiko, tapi saya ada pawang yang di belakang yang melindungi saya. Sama ketika kayak naik motor deh, pakai helm ada kecelakaan bisa aja kan, walaupun kita udah pakai helm, tapi tetap minimal kita meminimalisir resiko itu yang ada. Nah dari situ mulailah berpikir, wah ngeliat King Cobra gigit gelas Pak, itu rasanya tuh krotok-krotok, ngelihat Pak, wah apalagi gigit tangan ya, belum pernah saya gigit King Cobra alhamdulillah, tapi kalau Cobra pernah, itu rasanya nggak enak, apalagi King Cobra kan. Akhirnya di situ mikir, oh iya, gue harus tinggalin nih dunia kayak gini. Coba cari hobi lain yang lebih menghasilkan. Akhirnya berjualan lah, entah itu jualan apa aja yang bisa dijual, saya jual pokoknya. Termasuk diri saya jual juga Pak. Ya, jangan jual diri. Ya, jual diri dalam arti gini, kita punya ilmu. Nah, ilmu itu kita coba gimana caranya ilmu ini bisa menjadi menghasilkan Pak. Kayak misalkan cara merawat burung, terus juga melatih burung, itu kan sama jual diri Pak kan. What is your name? No, what is your name? What is your name? Good bird. Kau godin cewek? Telolet? Telolet? Masukin ke sini tapi serendam. Oke, Ozi, ambil. Ambil. Masukin ke sini Ozi. Up. Good. Bentar. Ilmu kita jual gitu. Sampai sekarang deh akhirnya. Kalau dari segi hobi nih, apa sih mulai yakin kalau ini hobi ini menghasilkan atau harus ditekuni itu mulai kapan? Dari SD itu udah ketahuan kan, untungnya kan gede-gede terus tuh. Nah akhirnya orang tua kan berpikirnya, lu kuliah, gue kuliah, lu harus kerja di perusahaan gitu. Tapi saya mikir, kalau saya kerja di perusahaan, toh saya bisa memperkaya orang lain. Tapi kalau saya kerja buat diri saya sendiri, saya bisa memperkaya diri saya sendiri, bisa membuat diri saya juga sendiri bebas. Dalam arti ketika saya sakit ya saya tinggal istirahat. Ketika saya butuh uang banyak, saya harus bekerja segiat mungkin. Ketika uang saya ada, ya udah saya semua yang ngatur lah istilahnya kan. Ngelihat artis di TV, kayaknya keren Pak, pengen masuk TV gitu kan. Alhamdulillah Pak, artis. sekarang Pak walaupun bukan jadi artis, hampir semua stasiun televisi saya udah pernah masuk. Nah terus belakangan ini ngelihat Bang Atta Halilintar, wah kayaknya di YouTube itu bisa kaya, bisa segala macam. Alhamdulillah jadi YouTuber dan bisa dibilang nggak rendah-rendah banget lah, udah mulai standar lah. Nanti gitu. di deskripsi ada channel. Ya Dunia Satwa. Nah tuh. Gitu. Nah untuk dari hobi nih, tadi kan bilang apa? Menghasilkan, terus selain kita puas senang karena emang hobi ya kan, tapi menghasilkan berarti kan istilahnya apa sih, 2 kali puas lah, ya, udah benar. kita senang dengan hobi terus menghasilkan pula gitu. Benar. Ditambah tadi kan yang bisa gue tangkap ya, maksudnya ya kalau dengan usaha sendiri kita bisa memperkaya diri sendiri, tapi kalau kerja dengan orang lain itu malah memperkaya orang lain gitu. Benar. Walaupun memang dasarnya kita memperkaya orang lain, tapi kalau buat diri sendiri lebih puas aja gitu Pak. Gitu. Ya bukan berarti yang kerja sama orang lain itu merendahkan enggak, tapi bukan. Semoga bisa jadi motivasi gitu yang pengen usaha gitu. Benar. Nah, ini soal mau nanya nih, dari hobi ini ada kira-kira berapa sih ya, apa selain yang jelas jual ini ya, jual beli, bisnisnya jual beli makanan, terus apa lagi selain itu? YouTube, terus jual beli hewan. Jual beli. Tapi nggak bisa 10 juta gitu Pak. Oh nggak bisa dong. Samain Pak sama yang itu Pak, jadi 2 Pak. Gua 20 juta 2 enggak?
Nggak dapet dong. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Mahal banget nih burung ya. 20 juta nggak boleh ya, Bang? Nggak boleh, masih jauh. 100 juta katanya, kalau mau 100 juta baru dikasih karena istri. Hewan. Terus jual Adopsi ya bahasanya ya. ya adopsi. Tapi adopsi sih sebenarnya gini. Sebenarnya memang dasarnya jual beli, tapi Iya. kalau saya pribadi lebih ke orang ini cocok nggak sih buat Oh. jual atau membeli nih hewan, kira-kira dirawat nggak? Kalau saya lebih selektif sih pak, gitu. Nggak Oh, sembarangan sekedar berarti beli. tetap harus kita ada tanggung jawab ya. Kira Ah. nggak, jadi nggak semua ada yang beli kita Kasih kasih nggak? nggak, tapi kita harus ngeliat dulu ini kira-kira dia bisa ngerawat nggak ya. Benar. Jangan sampai kita Ini dapat hewan duit kita lepas tapi duit apa hewan yang kita Tersiksa. kasih tersiksa itu. Benar itu. Oke, ini luar biasa ya. Gitu, Jadi jadi buat inspirasi buat kalian semua yang masih bingung. Kadang orang masih bingung mau usaha apa sih, mau ini. Paling nggak hobi kalian apa gitu. Benar, Apa yang bisa passionnya. apa yang bisa kalian ambil dari hobi gitu. Apakah hobi saya menghasilkan atau enggak gitu. Yap. Jadi kalau hobi ini menghasilkan, malah yang tadi dapat 2 kali puas gitu. Saya kepuasan ada kita hobi terus kita menghasilkan gitu. Biarpun nggak menghasilkan, kalau hobi pun kadang kita senang Benar. gitu. Buat para sobat semua, buat mereka yang masih bingung mau usaha gitu, tapi poin-poinnya gitu. Makanya kerjain apa yang menjadi hobi kalian ataupun passion kalian dulu. Akhirnya tidak menjadi beban. Walaupun nantinya yang namanya usaha pasti awalnya jatuh dulu pak. Rugi dulu, nggak ada yang namanya usaha itu langsung lancar, nggak ada. Bahkan yang udah lancar aja bisa jatuh dan bisa rugi gitu. Apalagi teman-teman yang baru ngerintis kan, wah itu sih pasti perjuangannya udah harus maksimal banget. Dan jangan pernah menyerah ketika kalian jatuh, itu artinya kalian harus lebih semangat lagi buat naik. Saya pernah pak nangis karena nggak megang uang. Hah? Tapi saya mikir, kan dulu juga saya kayak gini gitu loh. Kenapa saya harus takut gitu? Ya udah saya jalanin aja. Malah itu habis nikah, Pak. Habis nikah tuh saya nggak megang uang sama sekali, dan itu nangis karena harus bayar gaji karyawan. Itu uang dari mana? Tapi alhamdulillah. Tapi intinya itu ya, jangan menyerah ya. Jangan menyerah dan jangan berpikir bahwa nggak ada yang bisa kalian kerjain. Semua itu bisa kalian kerjain, dan tinggal ngerubah gimana caranya apa yang kalian kerjain menjadi ada nilai uangnya. Oh, itu berarti mindset harus dirubah juga ya. Benar, mindset itu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang masih karyawan juga nggak salah, itu kerjaan ya benar gitu. Tapi buat teman-teman yang baru keluar atau mau belajar usaha, itu kuncinya. Kalian nggak usah takut lah yang namanya nggak punya modal segala macam. Kalian udah dimodalin secara lengkap, entah itu pikiran yang utama, mahal banget, mata tangan segala macam, itu bisa jadi modal gitu. Oke, sobat semua, obrolan hari ini semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar atau nanti bisa dengan Bapak yang satu ini. Kalau yang mau order masalah apa aja? Hewan-hewan boleh. Hewan-hewan bisa, terus apa aja bisa, makan coba. bisa, pakan apa nah? Pakan hewan bisa. Burung ya, spesies burung ya? Iya, spesialisasinya ke burung paruh bengkok ada. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin nanti ada keperluan itu bisa tanya di komentar atau nanti saya di deskripsi saya kasih linknya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi